voice that falls and hears me when I call. Oh, yeah, yeah, yeah. Ku punya pencipta, bentuk hatiku sebelum waktu dimulai, hidupku di tangan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi para kaum wanita kekasih Tuhan sekalian dimanapun berada. Puji Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Nya kita dapat berkumpul kembali dan beribadah dalam Faithful Woman Service. Pada kali ini tema kita adalah Forgiveness yang akan dilayani oleh PS Andri dan PS Cindy Montolalu. Baiklah, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menyambut ibadah kita dengan sukacita karena kasih Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia-Mu, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Jika kami ada sampai hari ini Tuhan, itu hanyalah karena anugerah-Mu. Syukur kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini kami akan beribadah dalam Faithful Woman Service Couple yang akan dilayani oleh hamba-Mu Pastor Andri Montolalu dan Ibu Cindy Montolalu. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami diberkati dengan pelayanan mereka hari ini. Tuhan, Kau juga memberkati mereka yang melayani pada hari ini. Untuk para pemusik juga worship leader ya Tuhan, Kau bersama dengan mereka ya Tuhan. Engkau juga mengurapi mereka yang mengikuti kebaktian ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau yang mengurapi satu persatu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat dimengerti oleh jemaat ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau sendiri yang selalu bersama dengan kami, sehingga kami juga mendengarkan dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan, kebesaran kami kembalikan kepadamu, dan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom wanita-wanita dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita siapkan hati kita, kita meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku
Shalom. Shalom. Kita sama-sama ya kembali bisa menjadi saluran berkat tentunya bagi setiap wanita-wanitanya Tuhan yang setia, dan juga berterima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh Pastor Amos Hosea dan juga Pastor Gina Hosea dan para wanita sekalian yang terkasih. Sama-sama boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentunya dari kami berdua, dari Andri dengan Cindy Montolalu. Baik, pada saat ini kita punya tema yang jarang diangkat, itu bicara tentang forgiveness. Gimana sih menurut Pastor Andri gitu? Apa sih? Iya, kalau bicara tentang tema yang diberikan ini, pengampunan itu sesuatu yang memang mudah diperkatakan ya, tetapi ternyata mempraktekannya sulit sekali gitu. Banyak orang untuk melakukan ini perlu ekstra, dalam arti waduh, seringkali bahkan kita juga dengar orang Kristen berkata bahwa Kristen si Kristen, tapi kalau soal mengampuni yang satu ini sampai kapanpun saya nggak akan ampuni. Mungkin kita pernah dengar seperti itu. Iya. Ternyata bahkan setiap kalau boleh bilang beberapa orang berpunya pemikiran ketika mengampuni itu keuntungannya untuk si pelaku gitu ya. Ketika kita mengampuni, pikirnya kita memberikan hadiah kepada orang tersebut. Walaupun ada kebenarannya, tetapi sebenarnya juga ketika kita mengampuni, sebenarnya itu kita membebaskan dari beban yang mengikat kita. Beban yang justru seperti sesuatu yang menggerogoti jiwa kita selama kita menaruh itu di dalam hati kita. Justru itu terlepas. Ya, cerita ini ilustrasi lah kalau boleh dibilang, yang dimana seorang guru mengajar anak-anak didiknya di TK, mengajar tentang pengampunan ini. Dia cerita soal anak-anak ini diberikan tugas untuk membawa kentang gitu. Jadi masing-masing dikasih tahu seberapa banyak kamu punya orang yang kamu benci karena kesalahan orang tersebut. Bawa jumlah kentang itu dimasukkan ke dalam plastik. Ketika semua, ada yang 2, ada yang 3, ada yang cuma 1. Dan akhirnya guru itu memberikan tugas, bawa selama seminggu ini, kemana aja kamu pergi bawa itu. Dan akhirnya anak-anak itu melakukan tugasnya, dibawa setiap saat, mau ke WC kemanapun dibawa. Tapi pada beberapa hari berikut kentang itu udah mulai busuk. Jadi ternyata bukan hanya beban berat, tetapi busuknya itu menyengat. Akhirnya ketika seminggu selesai itu ditanya kembali, gimana pengalamannya? Wah, banyak yang cerita tentunya, wah jadi nggak enak bawa-bawa beban kemana-mana, terganggu. Tapi selain itu bau busuknya itu gitu menyengat. Nah sebenarnya tanpa kita sadari, kalau kita tidak mengampuni, kondisinya seperti itu. Seringkali justru kita bawa beban itu kemana-mana, dan bahkan itu mempunyai aroma yang gak sedap. Jadi sikap kita yang keluar pun menjadi tidak baik gitu ya. Jadi dari sini kita mau belajar sesuatu yang mungkin ada sesuatu yang mau dibagikan gitu. Lisannya Pastor Cindy, silakan. Iya, baik. Jadi bicara tentang forgiveness ini gak mudah. Tetapi selain kita baru saja merayakan Valentine's Day ya, dan bicara tentang kasih, di dalam kasih tentunya gak selalu perjalanan kasih itu mulus begitu. Ada carut marut, ada masalah, ada pergumulan, ada struggle. Nah, melalui gesekan-gesekan yang ada, itu sering muncul yang namanya kepahitan. Hal-hal yang gak selesai jadi kepahitan. Karena mungkin pertama biasa, lama-lama jadi ada kemarahan-kemarahan muncul di sana sehingga ketidakpengampunan. Nah, saya percaya judul yang akan kami bawakan itu bicara tentang love and forgiveness. Seperti tadi dikatakan, melupakan dan mengampuni. Banyak orang bilang katanya melupakan dan mengampuni kesalahan orang gitu ya. Tadi ngobrol-ngobrol juga dengan Pastor Andri, itu sulit gitu karena melupakan. Kita nggak pernah mengajarkan kepada orang-orang yang sedang datang konseling untuk mereka melupakan gitu, karena notabene banyak dari mereka itu ingat peristiwanya, ingat persisnya, bahkan
mungkin aromanya apa, warna bajunya, apa yang terjadi, itu ingat semuanya gitu. Jadi bukan melupakan gitu. Kita menawarkan adalah prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi Pastor Andri juga sepakat dengan saya bahwa untuk mengampuni ini bukan melupakan. Sebelum saya masuk lebih lanjut, mungkin ada tambahan dulu daripada suami saya ya. Jadi silakan ya. Ya mungkin tadi sedikit menambahkan yang soal melupakan dan mengampuni gitu ya. Maksudnya bukan udah jangan lupakan kesalahan orang, tetapi justru nilai dari pengampunan itu membuat seseorang nggak akan mengingat-ingat akan kesalahan seseorang. Pengampunan itu benar-benar yang namanya kalau dilepaskan benar-benar udah clear, nggak ada apa-apa lagi. Sehingga tidak berusaha mengingat-ingat kesalahan atau bahkan menghitung kesalahan seseorang. Tetapi yang namanya ingat itu bisa timbul setiap saat kan, peristiwanya ingat. Tapi yang membedakan jika kita sudah melepaskan pengampunan, sekalipun kita ingat peristiwanya, nggak ada lagi sakit, nggak ada lagi luka gitu ya. Karena memang sudah melepaskan pengampunan. Maksudnya tidak melupakan tuh di situ. Yang penting mengampuni. Karena kalau mengampuni otomatis tidak mengingat-ingat. Karena seperti yang Petrus tanya, berapa kali kita mengampuni? 7 kalikah? Wah, mungkin Petrus berpikir 7 kali itu udah hebat lah ya buat seorang manusia. Biasa karena rata-rata kan 3 kali ya. Hitung sekali, 2 kali, 3 kali, udah 3 kali nih, awas lah gitu ya. Kalau SP aja kan sampai 3 selesai gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa ternyata Tuhan mengajarkan sesuatu yang jauh lebih daripada itu. Yaitu dikatakan bukan 7 kali, tetapi 7 kali 70 kali. Jadi, dan itu sebenarnya juga bukan hitungan berarti kalau dikalikan, oh sekian gitu ya. Bukan. Tetapi berbicara tentang yang namanya pengampunan itu, ketika berbicara saya mengampuni, itu berarti 0 lagi. Karena Tuhan nggak mengingat, dan itu benar-benar dihapus, istilahnya lebih tepat lagi dihapus, sama seperti seorang mengerjakan satu soal yang salah mungkin ketika gurunya memperbaiki, mengkoreksi dan itu dihapus, dicari nggak ada lagi kesalahannya. Makanya ketika mengampuni itu 0. Jadi sampai kapan? Ya pengampunan itu dilakukan terus-menerus karena sesungguhnya pengampunan itu juga ya kalau kita ada ayat yang bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, itu kan sedang bicara ternyata di bawahnya dibilang karena engkau dipanggil untuk memperoleh berkat. Oh ternyata tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan memberkati orang yang membuat kejahatan itu bicara soal berkat. Jadi kita tahu kalau kita mengerti hal ini, maka kita juga akan mau dengan senang hati belajar untuk namanya melepaskan pengampunan. Orang-orang muda itu seringkali justru katanya, lo enak banget dong kalau orang yang salah diampuni. Bukannya hukum Musa itu mata ganti mata, gigi ganti gigi begitu ya. Tapi jangan lupa kita juga hidup di bawah hukum kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu memang perlu dari diri kita masing-masing punya kebesaran hati untuk dituntun oleh Roh Kudus, sehingga masa lalu yang menyakitkan itu bisa kita let go, melepaskannya gitu, dan kita meraih janji-janji Tuhan. Let God do it for you gitu. Jadi biarkanlah Tuhan yang menolong kita dengan Roh Kudusnya yang akan menuntun kita kepada rancangan besar di balik semua peristiwa yang gak enak. Dan dari situ kita belajar bahwa hidup ini bicara tentang semua karena kasih karunia. Dan karena kasih karunia ini bicara tentang apa sih? Ini bicara tentang banyak orang bilang gini, orang Kristen ini unik banget ya, orang Kristen itu aneh, orang Kristen itu langka. Karena Tuhan Yesus ajarkan ketika kita dibenci, kita nggak boleh membenci gitu. Kita justru harus membalas kejahatan dengan kasih. Kita dikatakan dengan pertolongan Tuhan itu bisa
membalas segala kejahatan orang dengan kebaikan. Itu ajaran Tuhan Yesus. Lalu kutuk itu dengan berkat, lalu perlakuan jahat dengan kebaikan, dendam yang begitu lama turun-temurun bahkan itu dengan rahmat-Nya yang luar biasa. Ini bisa karena kita memiliki kasih karunia dalam Tuhan. Nah, ada satu pria yang namanya itu Yusuf. Nanti juga suami saya juga akan tambahkan gitu ya apa yang dipaparkan. Jadi saya ingin cerita dulu, kita tahu cerita tentang Yusuf. Jadi saya nggak akan membahas apa dan bagaimananya, tetapi gaya hidupnya yang berbeda. Namanya saja dari arti nama Yusuf itu, Joseph itu dari Yasaf. Yasaf itu artinya to increase atau he will add gitu. Jadi Tuhan sendiri yang akan menambahkan. Nah, ini kisah hidupnya ini bisa dibaca di pasal 37 sampai pasal 50. Ada pengecualian satu pasal yang khusus bicara tentang Yehuda gitu ya, saudaranya, kakaknya. Nah, ini bicara tentang pribadi daripada Yusuf yang menarik dengan gaya hidupnya. Kenapa? Karena cerita tentang Yusuf ini bukan cerita tentang sesuatu yang biasa, tapi saya ingin ajak para wanitanya Tuhan untuk melihat dari satu ayat pasal 50. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini di Kejadian 50 ayat 20a. Nah, dari situ kita mau belajar bagaimana seorang yang namanya Yusuf ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan yang bekerja di atas segala sesuatu. Ketika kakak-kakaknya datang dengan utusan karena papanya baru meninggal, yaitu Yakub baru meninggal, lalu dia menangis, dan setelah dia berkabung, kakak-kakaknya ketakutan. Takutnya Yusuf dengan kuasanya, dengan jabatannya itu melakukan sesuatu, dan di titik itu mereka datang membawa utusan dengan pesan daripada papanya Yakub yang dititipkan kepada mereka untuk Yusuf gitu. Tapi waktu mendengar itu, cerita ini bicara tentang cerita bagaimana Tuhan, karena Yusuf mendengar bahwa apa yang ia alami memang enggak mudah, tetapi cerita ini dia kaitkan selalu bukan tentang dirinya, tapi tentang Tuhan dalam hidupnya dan rencana Tuhan. Bagaimana dengan para wanita sekalian? Apalagi lebih jauh nanti akan lebih jelas, karena pengampunan itu berkaitan dengan kasih Kristus ya, berkaitan dengan pribadi Kristus sendiri. Jadi kita nggak lepas dari itu. Oleh sebab itu mungkin kita lebih jauh dengar dulu, dilanjutkan. Jadi gaya hidup Yusuf itu yang seperti apa sih? Jadi kita percaya bahwa belajar dari gaya hidup Yusuf itu diambil dari Kejadian 50 ayat 12 sampai 21. Ada 3 hal di situ. Yang pertama, rupanya hidupnya itu penuh dengan pengampunan. Jadi waktu Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya saat mereka takut dan mengutus utusan, Yusuf itu tidak membalas kejahatan mereka yang lalu. Walaupun saudara-saudara pikir ini saatnya Yusuf akan membalas kejahatan mereka, responnya justru sangat berbeda. Responnya adalah bahwa dia bukan Allah, karena hanya Allah yang berhak menghukum di ayat 19. Lalu Yusuf katakan, jangan takut sebab aku ini gak pengganti Allah gitu. Dan siapa sih di antara kita yang menjadi manusia sempurna? Gak ada, bukan? Setiap kita punya kesalahan, dan masing-masing tentunya pernah melakukan kesalahan-kesalahan baik kecil atau besar. Meleset dari sasaran itu adalah dosa. Jadi setiap kita tidak bisa menilai diri seseorang, ini jahat, ini jelek ataupun sebagainya. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan penilaian atas kehidupan masing-masing pribadi kita. Bagian kita adalah melakukan kehidupan ini di dalam jalan yang Tuhan gariskan. Nah, yang kedua apa sih? Yusuf itu jadinya karena tadi penuh dengan pengampunan, dia tidak menaruh dendam, dia mudah untuk mengampuni karena dia menyadari bahwa dia bukan Tuhan, dia adalah hamba Tuhan gitu. Yang kedua, Yusuf mengerti rencana Tuhan. Jadi dibalik semangatnya untuk menjalani kehidupan dari mulai begitu banyak kehidupan yang sengsara, nggak enak, dia mengambil satu pilihan yang memang enggak lazim itu tadi seperti saya katakan di depan.
Yusuf berkata, memang kamu telah merencanakan sesuatu yang jahat, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Sama seperti yang bisa kita lihat hari ini yang terjadi gitu. Apa yang kita baca tentang pribadi Yusuf, dia tidak pakai pengalaman yang menyakitkan itu, dan sekarang dia di posisi menjadi pemegang kuasa nomor 2 setelah Firaun. Dia tidak pakai jabatannya, kuasanya, powernya gitu untuk menindas yang lain. Mari kita renungkan juga bagaimana dengan pribadi kita. Adakah kita seperti itu ketika kita ada di posisi jabatan? Apakah kita menindas orang, memanfaatkan orang, atau melakukan apa nih? Saya nggak ngerti. Dan yang ketiga, gaya hidupnya adalah Yusuf itu bukan hanya mengampuni, tapi yang menarik itu dikatakan di ayat 21, jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Jadi menarik karena di ayat 21 ini Yusuf itu berkata untuk dia tidak mau melakukan apa yang dipikirkan oleh kakak-kakaknya, bahwa dia akan membalas. Dia berkata dia tidak, dia bahkan akan menanggung makanan, dengan kata lain bertanggung jawab penuh atas hidup kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang notabene telah melakukan kejahatan. Dan bahkan bukan hanya menanggung kakak-kakaknya, tapi juga di sini dikatakan anak-anaknya, dengan kata lain seluruh rumah tangganya itu Yusuf yang akan tanggung. Dia bertanggung jawab, dan itu sebabnya balas dendam di sini buat Yusuf itu menjadi balas budi gitu. Ya, seperti Tuhan katakan, taruh bara di atas kepala orang yang melakukan kejahatan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Saya nggak ngerti apa yang dialami oleh para wanita di rumah tangga masing-masing atau di pelayanan, tapi kita percaya mari kita mewujudkan kepedulian kita, gaya hidup kita seperti yang dilakukan oleh gaya hidupnya Yusuf. Jadi ini gaya hidupnya, dan dengar juga dari Pastor Andre ya. Sesungguhnya kita perlu menyadari bahwa memang kembali tadi istri saya bilang kan, kita nggak sempurna ya, setiap kita punya kesalahan. Oleh sebab itu juga firman Tuhan mengajarkan kita juga di sana bahwa dari Kolose ya, kalau ini dikatakan begini, ampunilah seorang akan yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Ternyata satu, ampunilah seorang akan yang lain membuktikan bahwa masing-masing harus belajar untuk saling memaafkan, mengampuni satu dengan yang lain, karena setiap kita nggak sempurna. Jadi bahkan firman Tuhan bilang, apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu pada mereka. Jadi ketika kita mungkin ada di posisi yang bersalah, apa sih yang ingin kita harapkan dari orang kepada kita? Tentunya kita mengharapkan pengampunan, betul nggak? Oleh sebab itu kita lakukan yang sama. Bahkan di sana ditekankan sama seperti Tuhan. Saya akan beranjak, ada banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi salah satu pertanyaan, the big question yang banyak ditanyakan baik anak muda maupun para wanita, Tuhan itu sayang nggak ya? Does God really care for me gitu? Sayang nggak ya? Aku ngadepin pergumulan nih, aku udah berdoa nih, kok doaku nggak dijawab-jawab? Kok suamiku masih seperti itu? Kok anakku masih seperti itu? Kok hidupku masih susah sih? Kok di tengah-tengah keadaan pandemi orang lain kok diberkati? Kok si A, si B, si C ngalamin itu? Kok aku yang ngikut Tuhan kok malah ngalami kesusahan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang kaitannya juga nggak luput daripada pertanyaan-pertanyaan daripada kakak-kakaknya gitu ya, dan kebanyakan bangsa Israel pada saat itu dan kita pada umumnya. Jadi saya ingin mengangkat ini karena melalui pertanyaan ini pengalaman Yusuf justru membuktikan tentang bagaimana Tuhan itu, kalau bertanya does God really care? Iya, jawabannya Tuhan itu peduli, Tuhan itu sayang, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Dia bahkan memberikan Roh Kudus untuk mengarahkan kita, menuntun kita supaya ketika kita diizinkan ngalami hal-hal yang gak enak seperti pandemi, ngalamin berbagai hal, sakit penyakit, finansial, kesulitan gitu, butuh terobosan, anak-anak ngalami sesuatu mungkin hal-hal yang nggak enak, tapi melalui pengalaman Yusuf ini dengan hal-hal yang nggak enak yang diizinkan terjadi, kita belajar sesuatu. Juga dari Pastor Andre ya. Tadi dikatakan apakah Tuhan care nggak sih? Sebenarnya dari semua itu Tuhan yang lebih dulu melakukan bagi kita. Ya. Nah,
Kalau kita memahami apa yang Tuhan lakukan atas hidup kita, itu kalau kita ingat cerita yang seorang raja yang melepaskan seorang hamba dari hutang-hutangnya yang tidak mungkin terbayar itu, seharusnya kita begitu besar kesalahan kita, dosa kita yang Tuhan sendiri ampuni, yang sesungguhnya nggak bisa kita genapi atau bayar, selesaikan dengan kuat kuasa kita. Tetapi itu dikasih satu anugerah pasti, dan seharusnya kita tahu diri ketika kita mungkin mempunyai seorang yang bersalah pada kita, yang hanya kecil dibanding dengan apa yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Seharusnya kita belajar dari situ, kita mampu, dan itu kekuatan juga dari Tuhan. Ya, jadi kita belajar di sini bahwa Tuhan itu peduli terhadap kita, Tuhan itu care terhadap kita, bahkan Dia lakukan itu terlebih dahulu. Dan kita percaya ketika kita berpaut pada Tuhan, ketika kita menerima pengampunan, tentunya kita menjadi satu dengan Tuhan. Kalau kita menjaga hubungan terus dengan Tuhan, otomatis kekuatan pengampunan itu ada dengan sendirinya. Nggak perlu dipaksa-paksa, tetapi karena kita punya hubungan dengan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan itu menjadi keinginan kita, dan apa yang menjadi kekuatan yang ada pada Tuhan itu kita bisa terima dan kita bisa lakukan. Ya, jadi itu yang mungkin kita perlu renungkan di dalam perjalanan ke depan. Ya, jadi kita bersyukur karena itu adalah bicara tentang aplikasi kehidupan buat kehidupan setiap kita ya. Dan pertanyaan yang lain, mampukah kita membuang dendam dan memberikan pengampunan? Tadi sudah diberikan gambarannya. Dan kaitannya dengan gaya hidup Yusuf yang tadi kita dengar dengan pribadi kita. Jadi apa sih, bagaimana sih? Biarlah kita juga menyadari, buat kita nih ya para wanita, menyadari yang pertama, jangan ambil hak prerogatif Tuhan. Apa sih hak prerogatif Tuhan? Yaitu adalah pembalasan adalah hak Tuhan. Kita tidak bisa melakukan itu karena artinya kita mengambil semua haknya Tuhan, dan kita tidak pada tempatnya melakukan itu. Yusuf tahu menempatkan diri dengan baik. Biarlah kita menjadi wanita yang mengerti menempatkan diri kita dengan bijak tentunya. Bahkan Yusuf seorang yang memiliki kekuasaan begitu besar di tanah Mesir pada saat itu adalah satu negara adidaya gitu, yang semua orang takut dengan kekuasaan Mesir. Dia tidak melakukan itu. Dia mengerti posisinya, di mana dia harus menempatkan dirinya. Jadi biarkanlah, berikan hak penuh kepada Tuhan. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, membalas dendam, tetap mau mengeksploitasi kemarahan kita gitu ya, dengan pokoknya yang penting saya puas gitu ya. Wanita seringkali begitu ya. Saya nggak bilang para wanita yang ada di Faithful Woman, tentunya wanita yang lain lah ya gitu. Kebanyakan begitu ya, kepengen ngelampiasin ya. Kalau udah dilampiasin baru rasanya puas banget. Ternyata balas dendam itu adalah penghinaan. Penghinaan kepada siapa? Penghinaan kepada Tuhan, karena kita merampas haknya Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan balas dendam karena kita sedang menghina Tuhan. Saya percaya kita nggak mau melakukan itu. Dan yang kedua, aplikasinya buat kita seperti tadi sudah dikatakan oleh Pastor Andre juga, dari kaitannya dengan yang Yusuf ini apa sih? Mari kita sadari ada intervensi daripada Tuhan, ada divine intervention. Jadi Tuhan itu selalu intervensi dalam kehidupan kita untuk tujuan ilahinya. Ketika kita menerima hal-hal yang gak baik dari orang-orang yang lain, Tuhan gunakan rekayasa yang tidak baik ini untuk mendatangkan kebaikan justru buat kita. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Akibatnya apa sih? Tuhan sanggup memunculkan kebaikan di tengah situasi yang tidak menentu. Dan itu saatnya di mana kita benar-benar menikmati kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu percaya
Tuhan kita turut bekerja dalam segala keadaan, mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Para wanita Tuhan, dan biarlah kita boleh menyadari kebaikan ilahi ternyata buat Yusuf itu bukan hanya bagi personalnya atau pribadinya, tapi dia selalu ingat itu adalah untuk satu rencana yang besar. Apa sih, dari mana sih? Dia katakan gini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Dia selalu jelaskan kebaikan Tuhan itu dengan kalimat di mana kita disadarkan, saya khususnya disadarkan gitu, bahwa kebaikan Tuhan itu tidak hanya melulu untuk pribadi kita, tapi untuk rencana ilahi yang besar bagi satu bangsa, bagi bahkan untuk komunitas yang besar ya. Jadi mari kita mau katakan, ini aku Tuhan, aku mau ikut rencanamu. Nah, seperti tadi dikatakan juga, kita perlu menyadari ada kasih Kristus. Kenapa? Karena contoh terutama melalui kisah ini, bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia bukan membawa penghukuman, tapi justru pengampunan. Sekali lagi, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan membawa penghukuman, tapi pengampunan. Biarlah Kristus yang sudah datang ke dunia ini, di mana setiap kita tentunya mengalami yang namanya berdosa, hidup dalam lumpur dosa, tapi justru Tuhan katakan, aku mau datang, aku mau menjalani kehidupan yang tidak nyaman, aku mau melalui kehidupan yang tidak nyaman ini akhirnya akan mendatangkan kebaikan buat siapa? Buat setiap saudara dengan saya. Dan biarlah yang terpenting buat Tuhan Yesus selalu realisasi rencananya Bapa Surgawi dalam hidup pribadinya, dalam kehidupan umat manusia. Nah, bagaimana realisasi rencana daripada Tuhan yang besar atas hidup kita dan keluarga kita dan bangsa ini? Biarlah kita selalu memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah kita masing-masing juga menyediakan diri. Siapkah kita yang sudah diampuni melepaskan pengampunan? Closing statementnya adalah dari Pastor Andre. Yang mengenai diampuni dan mengampuni itu, kalau kita lihat dari doa Bapa kami, itu adalah satu hal yang dilakukan setiap hari. Karena doa Bapa kami adalah doa harian. Di situ kan dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami. Pada hari ini dikatakan, bukan besok, bukan. Jadi setiap hari kita harus berdoa yang sama, dalam arti punya sikap yang sama, yaitu ketika bicara soal ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti kan mengenai diampuni dan mengampuni itu perkara yang harus kita lakukan setiap hari, supaya dikuduskan setiap hari di dalam doa yang dimana kita naikkan kepada Tuhan. Jadi kalau saya boleh kasih statement, ternyata diampuni adalah suatu anugerah. Amin. Tetapi mengampuni adalah satu kehormatan. Amin. Karena kita diberi kesempatan melakukan dengan penuh ketaatan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Saya rasa itu aja. Iya. Mari kita sama-sama berdoa saat ini. Ya. Bapa, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini. Tuhan memberkati setiap wanita-wanita yang beribadah dengan tekun, dengan setia. Dan Tuhan memberkati seluruh jajaran pengurus dari Faithful Woman. Berkati juga Pastor Amos Hosea bersama Pastor Gina Hosea. Tuhan memberkati seluruh jajaran panatua, para pejabat gereja yang ada, GBI Ebenezer ini. Tuhan, Engkau mengenal hati setiap para hamba-hambamu dan bahkan setiap orang yang terhisap di dalamnya. Tuhan, Engkau akan menolong setiap kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu selesai sampai di sini, tapi biarlah Roh Kudus terus menolong kami untuk bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dengan sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini tentunya menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik dan Engkau selalu baik. Kami berterima kasih karena Engkau peduli kepada kami. Dan kami terus berdoa, biarlah tangan Tuhan turun atas kehidupan setiap kami. Dan kami mau terus hidup di dalam rencana dan anugerah Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Kami menyediakan hati kami, hidup kami
untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan yang besar bukan hanya bagi pribadi, bagi keluarga, tapi juga bagi bangsa dan bagi skala besar lagi di mana Tuhan mau kami hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan kepada Engkau. Karena berkat rahmat kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah kami ini ya Tuhan. Dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya, sungguh kami merasakan penyertaan lawatan Allah dan kuasa Allah mengalir sepanjang ibadah Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya sementara ibadah berlangsung, ada perkara-perkara besar yang terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu terus bekerja Tuhan Yesus. Bahkan setelah ibadah ini selesai juga terus akan bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus kami bersyukur buat para hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kami saat ini. Mulai dari worship leader, singer, pemain musik ya Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang melayani kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Tuhan menyertai dan menguduskan mereka. Tuhan Yesus kami juga diberkati dengan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang Tuhan kirimkan untuk memberkati kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus kami akan percaya saat ini ya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mengurapi lebih lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus dalam kehidupan dan pelayanan serta keluarga ya Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan Yesus Bapak, Tuhan Yesus Pastor Andre dan Ibu Cindy Motolalu melayani Tuhan, ada perkara-perkara besar yang boleh terjadi dan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus buat segala kasih rahmat Tuhan yang Tuhan nyatakan buat FWS ini Tuhan Yesus. Di mana Tuhan FWS ini ya Tuhan Yesus boleh berganti kepengurusan dari Februari tahun 2022 sampai 2023. Semua pengurus yang Tuhan telah pilih ya Tuhan, kami akan percaya ini bukan karena kuat dan gagah kami. Ini semata-mata karena kasih karunia Allah yang mau Tuhan nyatakan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus mari perlengkapi setiap kami ya Tuhan. Apa yang kurang kepada kami ya Tuhan, mari ya Tuhan Engkau lengkapi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, lawatan-Mu Tuhan Yesus yang mengalir terus ya Tuhan kepada setiap pengurus, bahkan kepada sidang jemaat-Mu ya Tuhan, wanita-wanita yang tergabung dalam FWS Ebenezer ini ya Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa buat ketua Tuhan Yesus, sekretaris, bendahara Tuhan Yesus, serta pengurus-pengurus yang lain yang tergabung di dalamnya ya Tuhan. Mari Engkau satukan kami semua bersatu padu ya Tuhan untuk melayani bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Ketika kami mau melayani Engkau, maka Tuhan Yesus berkarya dengan penuh atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih melalui pelayanan kami ini ya Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan FWS ini ya Tuhan akan semakin maju, akan semakin Tuhan Yesus terus mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. FWS ada untuk mendukung program-program ya Tuhan, dan FWS ini ada untuk menggenapi Tuhan Yesus rencana-rencana Allah di bumi seperti di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat gereja kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai gereja kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Engkau ada bersama dengan setiap rencana-rencana gereja kami ya Tuhan. Tuhan Yesus program-program yang sudah dibuat ya Tuhan. Tuhan Yesus adalah pemikiran Allah sendiri ya Tuhan. Melalui ya Tuhan inspirasi kepada setiap pengurus-pengurus yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa buat keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Gembala sidang kami ya Tuhan, Bapak Amos Hosea dan Ibu Gina beserta Gabriel ya Tuhan, yang melayani Tuhan Yesus dengan setia sepenuh hati, jiwa, pikiran, tenaga ya Tuhan. Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan Yesus Kau melihat hati mereka ya Tuhan. Kau melihat cinta mereka kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melipat gandakan apa yang sudah mereka perbuat, apa yang mereka impikan, apa yang mereka rindukan ya Tuhan. Apa yang menjadi cita-cita mereka, biarlah itu juga menjadi kerinduan Allah sendiri ya Tuhan.
Bapa di surga ini yang kami tahu ya Tuhan, Tuhan bertanggung jawab penuh atas gembala sidang kami, atas Ibu Gembala Tuhan Yesus berserta anaknya Tuhan Gabriel. Keluarga ini ya Tuhan Yesus ada di dalam telapak tangan Tuhan Yesus yang kuat dan menyertai ya Tuhan. Bapa di surga, segala yang tidak pernah dipikirkan, segala yang tidak pernah dibayangkan, segala yang tidak pernah terpikirkan ya Tuhan, Tuhan nyatakan Tuhan Yesus kepada keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap jawaban doa yang sudah Tuhan nyatakan sejak hari ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat wanita-wanita FWS ya Tuhan Yesus yang saat ini sedang bergabung, bahkan yang belum sempat bergabung karena kelemahan tubuh, karena masalah-masalah ya Tuhan, yang Tuhan Yesus mungkin tidak terungkapkan dengan kata-kata, tapi Tuhan yang menyelidiki hati Tuhan Yesus yang terdalam ya Tuhan. Kami kini percaya Tuhan melawat setiap wanita-wanita-Mu ya Tuhan yang terbaring lemah karena sakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang memiliki masalah Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan, penghiburan, bahkan jalan keluar, terobosan-terobosan yang baru. Tuhan Yesus, saat tidak ada jalan, maka di dalam Tuhan selalu ada jalan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat wanita-wanita Allah ya Tuhan Yesus yang tergabung di FWS ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah melalui pelayanan FWS ini ya Tuhan Yesus, wanita-wanita Allah Tuhan diberkati, dipulihkan, disembuhkan, dan Tuhan Yesus dimenangkan ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi tiang-tiang doa di dalam keluarga mereka. Keluarga mereka dipulihkan, rumah tangganya dimenangkan di dalam nama Yesus. Ada banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui wanita-wanita ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang kami tahu, Tuhan baik kepada setiap kami ya Tuhan, kepada setiap kami yang menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam sorga, kami pada saat ini berdoa bagi bangsa dan negara kami. Curahkan salam, curahkan sukacita, damai sejahtera bagi bangsa Indonesia ini. Dan kami percaya bangsa Indonesia ada memiliki damai sejahtera dan sukacita, karena Tuhan yang memberkati. Berkati pemerintah kami, Tuhan Presiden, Wakil Presiden, bahkan Kabinet Kerja. Tuhan Engkau berkati menteri-menteri, bahkan aparat Tuhan TNI, Polri. Tuhan kami letakkan dalam tangan-Mu. Biarlah mereka menjalankan tugas dan takut akan Engkau Tuhan. Berkati juga Tuhan Gubernur, Bupati, Wali Kota, RT, RW, bahkan semua jajaran kepemerintahan. Tuhan juga yang memberkati bagi mereka, dan mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan. Kami juga berdoa bagi khususnya bagi tenaga medis yang sedang menjalankan tugasnya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, berikan hikmat-Mu bagi mereka. Bahkan juga Tuhan, mungkin ada kena COVID Tuhan juga yang menjamah, Tuhan juga yang menyembuhkan, dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan mengalir dalam seluruh tubuh setiap para tenaga medis dan bahkan dokter Tuhan yang melaksanakan tugasnya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, mereka jauh dari keluarganya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi keluarga Tuhan, Engkau memberikan penghiburan bagi keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu GBI Ebenezer yang sedang mengalami Tuhan penyakit isoman di rumah, bahkan yang mereka sudah sembuh. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang menjamah dan memulihkan bagi mereka, dan kami percaya seluruh jemaat GBI Ebenezer diberkati oleh Tuhan. Berkati juga hamba-hamba-Mu Tuhan, semua pengurus GBI Ebenezer kami letakkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu khususnya FWS yang berhari jadi mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 29 Februari Tuhan. Biarlah Tuhan juga Tuhan menolong bagi mereka, Tuhan juga yang memelihara mereka, dan Tuhan menyertai dalam hidup mereka. Setahun yang sudah lewati Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati, bahkan tahun-tahun ke depan juga yang sedang dihadapi Tuhan juga yang menyertai dan Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan. Kami percaya bahwa setiap jemaat yang berhaji jadi Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur
buat ibadah FVS yang hari ini yang sudah berjalan dengan baik. Kami patut mensyukuri suatu anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami setiap doa-doa yang kami sudah naikkan, yang kami sampaikan di hadapan-Mu, kami percaya bahwa Tuhan adalah jawaban satu-satunya. Dan Tuhan mendengarkan doa-doa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami naikkan segala doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Saudara, mari kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, faithful woman yang berbahagia, ibadah kita sudah selesai. Kiranya berkat firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kiranya pujian penyembahan kita juga boleh menjadi semangat dan sukacita di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi kita. Terima kasih pada jemaat wanita yang sudah mengikuti ibadah online Faithful Woman Service pada kali ini. Kiranya tetap setia untuk mengikuti ibadah Faithful Woman Service selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap follow Facebook dan Instagram dari Faithful Woman Service. Tetap mematuhi protokol dari pemerintah, tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.